Pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa lagi dalam Jateng Talk. Kali ini bersama Bapak PJ Bupati Jepara, Pak Edi Supriyanto. Kami akan berbincang dengan tema setahun kepemimpinan Pak Edi Supriyanto di Jepara. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Ya, kelihatannya cerah sekali, Pak. Dari 6:30 saya sudah jalan dan baru ketemu Mas hari ini. Luar biasa. Tadi saya disalib di jalan, Pak. Oh iya? Iya. kunjungan kerja kayaknya ngecek persiapan Lebaran. Ya, kita cek posko ke tempat-tempat. Ya. Terus cek di pelabuhan kesiapan kita menghadapi Lebaran. Ya. Pemirsa, Pak Edi ini pejabat Bupati Jepara yang perjalanannya cukup unik. Semula di Jepara itu dipimpin oleh bupati, kemudian di tengah jalan, kemudian digantikan oleh wakil bupatinya. Masa jabatan wakil bupati sebagai bupati itu habis dan ini masih 2 tahun sampai pemilu yang akan datang nanti. Kemudian Pak Edi Supriyanto ini ditunjuk sebagai pejabat bupati. Sebelumnya Pak Edi Supriyanto ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang tentu saja berkantor di Semarang. Nah, Pak Edi, ya. Itu Pak Edi ini kan mesti tidak menduga-duga kalau bakal ditunjuk sebagai pejabat bupati di Jepara, Pak. Ya. Apa bayangan Pak Edi pada saat itu? Karena mungkin saya orang Jepara kali ya, lahir Jepara, TK di Jepara, SD di Jepara, SMP sampai SMA. Nah, mungkin salah satu karena lahir dari Jepara, mungkin diberi tugas seperti itu, supaya karakteristiknya bisa masuk gitu. Ya. Jadi Pak Edi ini lahir di Jepara, itu orang kota ya Pak, kecamatan kota? Ya bisa dibilang kota ya desa sama Podowe Mas. Tapi sekarang kan sudah di tengah kota kan, sudah di tengah kota. Pak Edi itu apa yang Pak Edi lakukan pertama kali ketika Pak Edi ditunjuk sebagai PJ Bupati Jepara? Pertama kali ya bersyukur aja karena ini amanat dari Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur. Karena saya putra daerah ditunjuk, tentunya menjadi beban harus bisa memberikan perubahan. Ya. Nah, makanya pertama kali saya datang, apa yang harus saya kerjakan gitu. Karena saya datang itu sudah di hampir pertengahan tahun, bulan Mei 2022. Artinya semua kegiatan sudah jalan. Sudah berjalan. Nah, kemarin pernah saya cerita apa yang saya bisa membuat suatu kota ini lebih bagus. Ya. Saya pegang sapu, saya bilang ayo bersihkan kota bareng-bareng. Nah, hasilnya tahun ini kita dapat Adipura Kencana. Adipura Kencana itu. Ya. Dan itu setelah 14 kali dapat Adipura 14 tahun ya. Ya. 14 tahun. Ya. Pada saat awal pertama kali itu program-program apa saja yang Pak Edi susun untuk menjalani setahun kepemimpinan di Jepara ini, Pak? Jadi gini, karena saya ngikuti Pak Gubernur ya di Semarang, saya mengerti bahwa Pak Gubernur ini suka mendekat dengan masyarakat. Ya. Nah, pola kepemimpinan beliau saya terapkan. Jadi saya pikir, waduh, saya harus ngapain ya? Langsung saya buat bersama teman Kominfo, saya panggil, yuk kita buat pengaduan. Pengaduan kepada Bupati, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Ternyata betul banyak pengaduan yang masuk ke saya, termasuk masalah-masalah sosial, masalah kesehatan, masalah sapras, dan semuanya masuk. Nah, dari situ saya mengambil kebijakan. Kebijakan salah satunya adalah mempertahankan ketahanan pangan, termasuk sosial yang kita sekarang akan kita jalankan, gitu. Ya. Itu
yang Bapak prioritaskan dari sekian persoalan yang Bapak terima dari masyarakat, yang Bapak serap, itu kemudian yang menjadi prioritas Bapak itu apa? Karena saya PJ tentunya ada arah-arahan dari Pak Presiden, arah-arahan dari Pak Menteri, arah-arahan dari Pak Gubernur, 8 arahan penting yang beliau sampaikan kepada kami, para PJ, Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Yang pertama salah satunya adalah stunting, kedua penanganan inflasi, ketiga kemiskinan ekstrim. Nah ini harus dikejar betul-betul, harus bisa memberikan suatu kontribusi, harus bisa merubah. Makanya 3 hal dari 8 itu kita genjot. Dan hasilnya lumayan. Pada kemiskinan juga turun, angka stunting juga turun. Dan harapannya di 2023 kami sudah bisa memberikan menghasilkan dari sekian kepala desa, 60 desa itu sudah kita bebaskan di stunting. Harapannya itu ya. Iya. Sampai setahun ke depan ya Pak. Luar biasa kalau 2023. 2023. Saya minta 60 desa bisa bebas stunting. Nanti di Mei 2023 saya habis 1 tahun, saya minta 1.000 anak bisa dibebaskan. Berarti saat itu posisi angka stunting tinggal berapa Pak? Kalau hitungan saya sampai dengan tahun 2023 itu hampir 2085. Nanti di 2024 kita sikat habis menjadi kosong. Dan itu sejalan dengan penurunan angka kemiskinan ya Pak ya? Betul. Kemiskinan turun. Kemarin dari 2021 7,sekian%, di akhir 2022 sudah 6,88%. Banyak sekali penurunannya ya. Bersama-sama OPD semua kita kejar. Sampai Mei kira-kira setahun kepemimpinan Pak Edi itu selesai, itu kira-kira turun berapa lagi? Sampai angka 5 Pak? Belum. Jadi di akhir 2023 nanti insya Allah antara 4 sampai 5 lah. Antara 4 sampai 5 ya? Persen. Mana di antara prioritas yang 8 tadi, perintah arahan tadi, itu yang paling sulit menurut Pak Edi? Kita menjaga inflasi. Inflasi ya Pak? Inflasi ini yang penting harus kita jaga. Agar apa? Kondisi ekonomi masyarakat Jepara ini betul stabil. Nah, pola ini kita bersama Forkompinda, saya membentuk tim TPID, tim pengendali inflasi daerah, di mana terdiri dari semua unsur yang kita bersama-sama mengendalikan bahan pokok, pangan, semuanya kita kendalikan agar inflasi ini bisa stabil. Itu yang harus kita jaga. Dan itu bisa tercapai Pak? Amin. Di Jepara aman. Aman ya? Aman. Luar biasa kalau begitu. Nah, kendala yang Bapak alami selama melaksanakan itu semua apa sampai sejauh ini? Kalau kita kompak, kita bersama-sama, komitmen dan kerjanya secara teratur, hampir nggak ada kendala sih. Hampir nggak ada. Karena kita teamwork ya. Kita kerjanya teamwork. Tapi kalau kita kerja sendiri ya berat Mas. Tapi kita kerja sama-sama bersama kepala OPD, kita ajak bersama untuk membangun, mengatasi ini, insya Allah enteng lah. Gitu. Nah, menarik ya pemirsa. Tapi kita lihat sejenak. Pemirsa Jawa TV, kita kembali lagi bersama Pak Edi Suprianto dalam setahun kepemimpinan beliau di Kabupaten Jepara sebagai pejabat bupati.
Pak Edi, setelah setengah tahun berjalan atau sudah memasuki tahun 2023 ini, apa yang kemudian menjadi prioritas Pak Edi? Mengingat jangka waktu Pak Edi ini sempit sekali. Betul. Jadi menciptakan suatu harmonisasi kebersamaan kita kerja ini harus kita bangun dulu. Ya. Jadi kalau kita mencapai sesuatu tanpa ada teamwork akan sulit. Ya. Nah, di 2023 ini memang ada suatu ide saya kaitan dengan itu sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Permades. Saya bilang begini, setiap ada permasalahan di masyarakat, contohnya BPJS yang mati lah, terus tidak ada kesehatan yang kurang, ada yang rumah perlu dibangun. Nah, saya bilang bersama teman-teman Kominfo buat suatu kanal yang bersama-sama yang disebut, akhirnya mereka membangun sendiri aplikasinya Jepara Care. Jepara Care ini adalah suatu bentuk bentuk suatu kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Contohnya, Pak, saya hari ini nggak bisa makan. Nah, contohnya kita datang ke sana. Nah, betul nggak bisa makan, kita beri bantuan. Pak, hari ini saya sakit. Nah, saya perintah ke Kepala Dinas Kesehatan melalui puskesmas, cek orangnya, datangi orangnya, datangi periksa. Kalau memang nggak bisa jalan, jemput pakai ambulan, periksa ke rumah sakit. Nah ini bisa bentuk hospital care-nya. Nah, itu salah satu. Nah, dengan Jepara Care ini, Dinas Permades, Dinas Kesehatan bersama dengan PMI misalnya, bersama dengan Basnas, sengkuyung untuk membantu masyarakat yang lagi kesusahan. Tentu bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di seluruh bidang. Pak Edi ini luar biasa. Jadi begitu ditunjuk menjadi pejabat bupati, Pak Edi itu sudah langsung keluar masuk kampung. Beliau ini memang orang Jepara asli, dan kayaknya saya ini nggak melihat Pak Edi itu lelah. Pak Edi itu menyerap aspirasi. Iya, itu itu keluhan yang terbanyak yang disampaikan oleh rakyat Jepara itu apa, Pak? Jadi masalah sosial saya sampaikan. Misalnya kesehatan masih dikeluhkan. Saya datang ke tempat, misalnya mereka nggak bisa berobat, ya saya minta datang langsung kepala dinas, dokter datang ke tempat. Nah, itu salah satunya. Kedua, masalah sapres, sarana prasarana yang masih minim. Kita tampung, kita semampu mungkin kita tanya apa yang perlu diperlukan. Sepanjang ada anggaran, ya eksekusi. Jangan tunggu lama. 1 kali 24 jam sudah harus bisa datang ke tempat yang bersangkutan. Gitu. Keluhan masyarakat itu kan kadang-kadang sulit, Pak. Tuntutannya kadang-kadang itu juga tinggi. Sementara kita tahu bahwa anggaran pemerintah, kemampuan pemerintah itu kan terbatas. Apalagi Pak Edi ini juga PJ. Kemudian Bapak bagaimana menyikapi tuntutan masyarakat yang tinggi-tinggi itu menghadapi keluhan yang sulit-sulit itu? Kalau kita kerjanya ikhlas, satu ya, kerja ikhlas, kita betul-betul ingin melayani masyarakat. Yang penting setiap aduan itu dijawab dulu. Pak, saya kurang ini, baik. Nah, besok saya datang. Kita datang, kita kunjungi mereka, sudah senang. Nah, gitu. Misalnya saya kurang ini. Saya bawakan banlok ada. Bupati kan mempunyai banlok ya, bantuan logistik. Saya bawakan mereka, kita beri penjelasan, kita catat, kita perhatikan, insya Allah sudah bisa menghibur. Artinya apa? Setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat, respon cepat, yang penting respon cepat pemerintah dalam untuk memberikan jawaban.
Jadi masyarakat itu sebenarnya sederhana itu. Kalau diperhatikan itu sudah seneng, didatangi saja sudah seneng. Apalagi kalau persoalan mereka kemudian dipecahkan. Nah, ini. Insya Allah. Ya, ya. Tentu Pak Edi ini harus banyak menggandeng semua stakeholder yang ada di Jepara. Itu kayak apa Pak Edi? Hubungan kita sama Forkopimda, Forkopimda Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak KPA dan lainnya itu harmonis. Jadi setiap ada kunjungan saya libatkan, ayo kita ke lapangan, ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, dengan komunikasi dengan stakeholder ini ya terbangun bagus, berikan saran dan lain sebagainya. Kalau saya bilang tadi, suatu pekerjaan kalau diselesaikan bersama-sama enteng. Enteng gitu. Gitu. Ada satu pekerjaan berat di Jepara ini yang ternyata Pak Edi bisa menyelesaikannya dengan baik, yaitu tadi yang sudah diceritakan itu Adipura Kencana. 14 tahun Jepara ini mendapatkan Adipura, tapi untuk mencapai Adipura Kencana itu tidak bisa. Dan Pak Edi ini begitu masuk ternyata bisa mendapatkan Adipura Kencana itu. Itu apa yang Pak Edi lakukan? Program bersih dan lain sebagainya. Jadi karena saya nggak punya kepentingan di Jepara, begitu saya masuk Jepara, saya ke teman saya, Mas, Jepara kotor. Loh, masa? Saya bilang gitu. Oke, saya lihat kota-kota ternyata juga masih belum rapi. Nah, saya bilang panggil para kepala OPD, saya sampaikan ini masih kotor. Waktu itu komplain, Pak udah bersih Pak, kita 14 tahun udah dapat Adipura, masa saya bilang gitu. Saat itu juga saya ajak keliling-keliling kota, ternyata juga masih ada yang kotor. Nah, dari situ kita bersihkan semua. Dari saya turun tangan, Pak Sekda, Kepala OPD, sampai Pak Camat, sampai desa-desa pun juga mengikuti, termasuk melibatkan para stakeholder yang ada. Hasilnya kita bisa terima sekarang. Kita bisa menerima Adipura Kencana yang pertama kali selama 14 tahun. Selama 14 tahun ya Pak. Jadi memang Jepara ini bersih, layak sebagai kota pariwisata. Saya sendiri sering jalan-jalan Pak. Dan ternyata alun-alunnya juga bersih, jalannya bersih. Sampai kali itu yang di sebelah sana, Kaliwiso itu juga bersih luar biasa. Sekarang kita kasih lampu-lampu seperti ini supaya indah, enak buat tongkrongan gitu ya. Dilihat juga nyaman kan gitu. Itu keterlibatan masyarakatnya seperti apa Pak? Kita menyampaikan setiap saya kunjungan ke daerah, melibatkan ke petinggi, Pak RT, Pak RW, menghimbau masyarakat untuk ikut bersama-sama. Ada program Jumat Bersih. Jumat Bersih ya Pak ya? Nah, setiap Jumat Bersih dihimbau setiap masyarakat bisa kerja bakti bersama-sama. Salah satunya itu. Jadi programnya Pak Edi ini memang betul-betul nyata sekali. Dan karena Pak Edi ini ya itu tadi rajin keluar masuk kampung sebagai punya rasa tanggung jawab yang tinggi memajukan masyarakatnya. Pemirsa, tapi kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita masih bersama Pak Edi Suprianto dalam setahun kepemimpinan beliau di Kabupaten Jepara. Pak Edi, waktu yang sangat sempit ini tentu harus dimaksimalkan. Nah, itu apalagi Pak Edi nanti ke depan, karena tentu masih banyak yang belum bisa dikerjakan Pak Edi. Karena tidak mungkin 1 tahun ini menyelesaikan kepemimpinan yang ada itu. Nah, apa Pak Edi yang diprioritaskan ke depan?
saya kepengen tahun 2024 nah, jalan di Jepara itu sudah tidak lagi berlubang. Nah, saya sudah perintah Pak Seda bersama Bapeda dan PUPR coba dianggarkan di tahun 2024 ini berapa sebetulnya. Nah, idealnya kalau kita buat jalan yang bagus itu berapa. Nah, itu kita kunci, kita harus komitmen untuk Jepara 2024 tanpa lubang. Itu pertama. Yang kedua, mengoptimalkan digital kesehatan. Jadi antara ada suatu keinginan antara puskesmas dengan rumah sakit menjadi connect melalui online data. Misalnya orang sakit, kita input di puskesmas, data itu sudah masuk di rumah sakit. Pada saat ada rusukan, rumah sakit sudah siap ICU-nya, siap kamarnya, dokternya. Pasien tidak usah ribet, tidak usah ribet. Di online ini sudah menjadi integrasi yang menjadi satu kesatuan pelayanan. Gitu. Yang ketiga adalah Sapra sekolah dasar. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Kemarin kita sudah banyak membantu yang swasta. Nah, mulai saat ini urusan wajib ini seperti sekolah dasar kita genjot, kita baguskan lah. Nah, kan banyak sekolah dasar yang bangunannya lama, udah layak, WC-nya pun juga satu, tapi digerubut orang banyak. Nah, ini menjadi PR saya untuk 2024 insya Allah. Itu juga akan menjadi program-program pejabat berikutnya, Pak, untuk menyelesaikan itu. Kalau memang itu bagus ya teruskan. Tapi kalau enggak ya monggo, itu kan visi misi dari masing-masing kepala daerah. Pak Edi juga menggagas pemikiran yang saya kira ini luar biasa, meskipun kalau dilaksanakan juga luar biasa berat, yaitu jalan tol yang mengkoneksikan dengan jalan tol yang ada. Pemirsa, Kabupaten Jepara ini memang agak menjorok ke dalam, berbatasan dengan sebelah selatan itu Kabupaten Demak, di timur itu Kabupaten Kudus, di utara itu Kabupaten Pati. Selebihnya itu sudah menghadap ke laut gitu, tidak dilewati oleh jalan transnasional. Sehingga untuk bisa sampai di Jepara ini kadang-kadang memang sulit, dan tempo hari itu ada keluhan ketika dilaksanakannya pameran internasional di Jepara, itu para buyernya itu mengeluhkan itu. Dan Pak Edi ini mempunyai gagasan yang luar biasa, yaitu bagaimana bisa membangun jalan tol ke Jepara. Betul. Jadi dengan jalan tol harapannya Jepara lebih berkembang. Nah, pariwisatanya maju, pembangunnya juga maju. Kita misalnya dari Semarang mau ngerasain pindang seraninya Jepara, mungkin nggak perlu waktu 2 jam 3 jam, hanya 45 menit bisa dengan jalan tol. Nah, ini sudah kita hitung-hitung. Kalau dari Demak sampai ke Jepara panjangnya 35 kilo. Dari kemarin saya bersama teman-teman ke Jakarta, tanya berapa sih duitnya? Duitnya berapa? Antara 10 sampai 12 T. Nah, kalau kita bangun dengan APBD nggak mungkin. Karena APBD kita setahun itu 2,5 T. Mungkin 4-5 tahun nggak bayaran. Nah, ini kita minta mengundang semua investor, silakan welcome to Jepara, membangun Jepara untuk jalan tol. Nah, dengan jalan tol semua industri, semua pembangunan, nanti kemudahan orang ke Jepara itu akan lebih cepat gitu. Jadi memang sudah saatnya ya jalan tol ke Jepara ini, karena Jepara ini kan sebagai kota ukir nomor 1, dan itu ukir di nomor 1 di dunia saya kira. Dari sekarang perkembangannya juga sangat baik. Jepara sebagai kota pariwisata juga sangat baik, dikenal sebagai kota 1000 pantai, dan punya
pulau yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yaitu Pulau Karimun Jawa yang sudah terkenal dengan Balinya Jawa. Sekarang ini juga sudah berkembang. Kalau connecting dari Semarang ini atau dari Surabaya itu semakin lancar, saya kira orang yang masuk ke Jepara juga semakin banyak ya, Pak Edi ya. Di samping itu kan kita juga mempunyai bandara, sudah ada di Karimun Jawa. Bandara Dewandaru. Nah, kemarin saya komunikasi sama kepala bandara, ini kita lagi mengkonsep surat ke Dirjen Perhubungan Udara, minta tambah ada penerbangan flight antara Jepara misalnya Jepara Semarang Surabaya misalnya. Jepara Semarang Halim misalnya. Nah, ini dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Karimun Jawa. Sudah saya mengirim surat ke Dirjen Perhubungan Udara. Tinggal nunggu ada pesawat ke sana kan. Tapi untuk saprasnya di Karimun Jawa bandara sudah siap. Gitu. Hotelnya juga udah bagus. Hotel sudah berbintang Pak di sana. Dan insya Allah dari Kementerian PUPR akan membantu sekian miliar anggaran untuk memperbaiki jalan-jalan di Karimun Jawa. Nah, itu nanti menjadi cantik Karimun Jawa. Betul. Jadi saya kira nanti akan semakin gampang memang orang ke Karimun Jawa. Saya sudah pernah mencoba flight dari Semarang ke Karimun Jawa, sudah Pak. Jadi memang itu, dan itu pesawat selalu penuh pada saat itu, Pak. Ada kursi yang kosong itu. Nanti kalau misalnya jalan tol ini bisa dibangun Pak, dan juga jalan-jalan lain itu juga sudah dibebas lobang, itu kira-kira dampaknya terhadap peningkatan Jepara seperti apa? Bagus Mas. Perekonomian luar dan lain biasa. Sebagainya. Menjadi kota yang sepadan dengan kota lain. Jadi Jepara tempat destinasi pariwisata, tempat destinasi untuk mebel ukir, perdagangan, perindustrian, juga tenaga kerja yang berlimpah di Jepara. Siap. Jadi aksesibilitasnya sangat gampang dicapai. Jadi pemirsa, tadi perolehan Adipura Kencana sebagai pendukung utama juga pariwisata itu ternyata itu satu-satunya di Jawa Tengah ya Pak Edi ya, yang diperoleh di Jawa Tengah. Dan kalau di Indonesia saya kira hanya lima ya, hanya 5, dan salah satunya itu di Jepara. Ini diperoleh oleh PJ loh. Maka saya sering bilang bahwa Pak Edi ini pejabat bupati tapi serasa bupati. Biasa aja Mas. Itu sisa masa kepemimpinan ini apalagi Pak Edi yang Pak Edi gagas? Tadi saya sudah sampaikan adanya program Jepara Tanpa Lubang di 2024. Jadi jalan dibangun bagus nanti. Terus kedua peningkatan digital kesehatan. Nah, di kesehatan ini dari puskesmas connect dengan rumah sakit, orang masuk puskesmas data diinput, data ini bisa online langsung ke rumah sakit. Ini kena sakit ini, kena ini. Nah, rumah sakit sudah ada datanya lagi, rekam datanya sudah ada, termasuk BPJS lengkap, termasuk tunjangan apa lagi sudah lengkap, termasuk ruang ICU-nya sudah ada, ruang perawatannya sudah ada. Nah, ini harus dibangun. Nanti saya minta Kominfo untuk membuat secepatnya kegiatan ini untuk aplikasinya. Nah, begitu. Jadi sayang ya pemirsa, masa jabatan Pak Edi Supriyanto ini sangat singkat. Mei nanti itu sudah akan berakhir 1 tahun. Tetapi saya menangkap Pak dari masyarakat itu ketika Pak Edi itu turun ke lapangan, antusiasme masyarakat itu untuk membangun Jepara bersama Pak Edi ini luar biasa. Saya ikut berdoa tentu saja Pak Edi nanti akan diperpanjang masa jabatannya. Dan itu saya kira masyarakat yang berharap seperti itu, Pak.
berharap setahun lagi diperpanjang masa jabatannya. Ya, kita tunggu putusan pimpinan yang di atas saja ya. Saya kira begitu pemirsa, masih menarik terus perbincangan dengan Pak Edi Supriyanto ini tentang membangun Jepara, tapi waktunya sempit sekali. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya di Jawa Pos TV. Thank you.